Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 481, Jin Peng bahkan berpikir bahwa dia salah dengar. Di kota Breaking Dawn ini, sebenarnya masih ada orang yang berani tidak menjual barang kepada dia. Qi Hai berkata dengan senyum samar, "Tuan Muda Jin, sungguh minta maaf, sebelum Anda datang tadi, saya sudah sepakat dengan adik kecil ini mengenai harga. Menurut aturan, transaksi antara kita sudah dianggap selesai. Tidak baik untuk mungkir, jika aturan dilanggar, saya, orang tua ini, tidak akan memiliki muka untuk bertahan di dunia ini." Mendengar perkataan Qi Hai, bahkan Ye Yuan juga cukup terkejut. Penampilan orang tua ini sebelumnya sudah cukup memberikan kesan bahwa dia hanya mencari keuntungan. Tetapi mereka berdua sudah menaikkan harga menjadi 500 kristal esensi kelas menengah sekarang, dan orang tua ini masih ingin menjual kepada dia. Pandangan mata Jin Peng sedikit menyipit, tatapannya saat melihat Qi Hai mengungkapkan niat membunuh. "Kamu takut akan kehilangan muka? Apakah kamu percaya bahwa aku akan mengambil plakatmu sekarang dan membuatmu tidak punya tempat bertahan di sini?" Jin Peng menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Tetapi Qi Hai tampak acuh tak acuh saat dia berkata, "Hehe, tempat ini tidak ingin menyimpan tuan ini, tentu saja akan ada tempat yang ingin melakukannya. Meskipun saya, Qi Hai, menyukai kristal esensi, saya lebih menghargai bulu saya." Sambil berbicara, Qi Hai mengabaikan Jin Peng yang murung, berbalik kepada Ye Yuan, dan berkata, "Adik kecil ini, kristal esensi ini, akan saya terima, kamu ambil ramuan obatnya." Tetapi kesan Ye Yuan terhadap orang tua ini berubah total, dan dia berkata dengan senyum, "Baiklah, ramuan rumput ini, saya akan menyimpannya. Mengenai harga, saya akan memberi Anda 500 kristal esensi kelas menengah seperti yang tepat." Qi Hai melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, karena kita sudah menetapkan harga, maka itu sudah kesepakatan. Saya, orang tua ini, tidak akan mengambil satu kristal esensi pun tambahan, 100 berarti 100. Ye Yuan tidak menyangka bahwa orang tua ini sebenarnya adalah orang yang memiliki prinsip seperti itu. Dia benar-benar hanya mengambil 100 kristal esensi kelas menengah. Dia benar-benar mengesankan. Sebenarnya, mereka semua seperti bunga-bunga yang tumbuh di dalam rumah kaca, layu begitu keluar. Melihat bahwa suasana sedikit demi sedikit mulai kehilangan kendali, banyak pemilik kios mulai berdiskusi. Ternyata, tidak ada yang optimis tentang Ye Yuan. Di mata mereka, Ye Yuan dan Jin Peng seharusnya seimbang, keduanya memiliki latar belakang sebagai anak orang kaya. Hanya saja, Jin Peng membawa seorang yang berada di tingkat tengah alam transformasi laut. Apakah Ye Yuan bodoh? Tentu saja, mereka bisa menebak permulaannya tetapi tidak bisa menebak akhirannya. Ye Yuan memang berasal dari latar belakang anak orang kaya, tetapi dia, anak orang kaya ini, adalah seorang anak orang kaya yang luar biasa. Yu Qing tertawa terbahak-bahak. Kekuatan dari alam transformasi laut tingkat tengah meledak sepenuhnya, sebuah pukulan menghantam wajah Ye Yuan. Jenis perlakuan langsung seperti ini bahkan lebih memuaskan bagi orang-orang. Senior dan junior Ye Yuan menyaksikan adegan ini dengan tenang sepanjang waktu. Saat Yu Qing mengayunkan tinjunya, Tian Yu mengernyitkan bibirnya dengan meremehkan dan melontarkan kata dari mulutnya, "Bodoh." Seorang yang berada di tingkat keempat alam transformasi laut berani memamerkan diri di depan Ye Yuan. Ini adalah tindakan yang murni mencari bencana. Sepanjang waktu, Ye Yuan tidak bergerak. Dia hanya diam-diam mengamati Yu Qing, menyaksikannya menunjukkan pukulan yang mencolok. Saat pukulan yang seperti badai itu hampir menghantam wajah Ye Yuan dengan ringan mengulurkan jari. Yu Qing tidak menyangka bahwa seorang yang berada di tingkat pertama alam transformasi berani menjadi sangat sombong di depannya. Di pikirannya, Ye Yuan ini benar-benar mencari kematian hingga puncaknya. "Pergilah dan mati," Yu Qing berkata dengan senyum mengerikan. Satu pukulan dan satu jari akan bertemu seperti ini. Pemandangan ini yang ada dalam imajinasi semua orang tidak muncul. Aura kekerasan Yu Qing langsung lenyap begitu bersentuhan dengan jari Ye Yuan. Ekspresi di wajah Yu Qing membeku di tempat, tidak berani mempercayai segala sesuatu yang terjadi di depan matanya. Yu Qing tiba-tiba berteriak dengan sengsara, seluruh tubuhnya ambruk lemah ke tanah. Semua orang menatap dengan seksama dan melihat bahwa dada Yu Qing sudah terlumuri darah segar. "Ini, apa yang terjadi?" Satu jari melumpuhkan seorang yang berada di tingkat keempat alam transformasi. "Mataku tidak kabur, kan? Anak itu, dia benar-benar berada di tingkat pertama alam transformasi. Jadi, dia sangat kuat. Saya pernah melihat serangan Yu Qing sebelumnya. Dia sangat kuat, dia benar-benar dikalahkan oleh satu jari anak itu." Banyak orang merasa bahwa mata mereka kabur. Tubuh Ye Yuan jelas-jelas tidak memancarkan aura apapun.
dia hanya menggunakan jarinya untuk dengan ringan menyentuh tinju Yu King, dan Yu King berakhir seperti ini. Ini adalah alam transformasi laut di tingkat keempat. Kenapa dia terlihat seperti gula kapas? Mata orang-orang yang menatap Ye Yuan kembali semuanya penuh ketakutan. Ye Yuan tidak memperdulikan Yu King yang tergeletak di tanah, pandangannya beralih ke Jin Peng. Jin Peng sudah terpaku kaget dengan adegan ini. Saat ini, dia tiba-tiba merasakan pandangan Ye Yuan, dan tidak bisa menahan gemetar keseluruhan tubuhnya. Jangan, jangan mendekat. Jin Peng berulang kali mundur karena takut. Ye Yuan melihat Jin Peng dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Anak manja ya? Haha, aku adalah mantan dari anak kaya dan manja." Melihat senyum jahat Ye Yuan, Jin Peng merasa sangat tak menguntungkan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Haha, kamu akan tahu segera, kata Ye Yuan sambil tertawa. Bab 482, di Istana Tuan Kota, seorang wanita setengah telanjang dengan riasan yang sangat tebal terengah-engah tanpa henti dipelukan seorang pria berjubah hitam mewah. Tuan Kota yang mulia, kamu sangat nakal. Ini namanya nakal, masih ada yang lebih nakal di belakang. Hehe, aku hanya ingin kamu yang nakal. Jin Feng baru saja akan melangkah lebih jauh ketika dia diinterupsi oleh suara yang sangat tidak harmonis. Pelaporan, seorang pelayan menerobos masuk sambil menyeret nadanya, berlutut di tanah dengan bantingan. Tuan Kota, yang mulia, semuanya buruk. Wajah Jin Feng jatuh, dan dia berkata, "Ada apa, membuat keributan seperti itu? Kota Breaking Dawn ini sudah berada di bawah kekuasaan Sekte Rumah Ungu saat ini. Hal buruk apa yang mungkin terjadi?" Tuan Kota, yang mulia, Tuan muda dia, kata pelayan itu sambil terengah-engah. Ekspresi Jin Feng berubah, mendorong wanita dalam pelukannya. Dia berdiri dan bertanya, "Apa yang terjadi pada Tuan muda? Mungkinkah masih ada orang yang berani menyentuh Peng Er di kota fajar terang ini?" Tuan muda dia, energi esensinya disegel oleh seseorang dan kemudian digantung di gerbang kota, sepotong kain bahkan digantung padanya, di atasnya tertulis. "Bisakah kamu mengatakan selesai dalam satu nafas atau tidak? Cepat bicara, apa yang tertulis?" Jin Feng meraih kera pelayan itu dan bertanya. "Orang rendahan ini tidak berani mengatakannya," kata pelayan itu dengan malu-malu. "Bicara, kalau tidak, aku akan memukulmu sampai mati dengan satu telapak tangan." Jin Feng meraung. Jangan, aku akan bicara. Di situ tertulis, aku anak kura-kura." Jin Feng menepuk pelayan itu menjadi daging cincang dengan satu telapak tangan. "Aku ingin melihat apakah ada orang yang lebih arogan dariku di Breaking Dawn City ini, mengatakan bahwa Peng Er adalah anak kura-kura. Bukankah itu mengikat ayahmu untuk dimarahi? Hehe, terlihat seperti milikku." Jin Feng, temperamen 2 tahun ini terlalu baik. Sudah ada orang yang berani tidak menghargainya dan menjadi tidak terkendali. Selesai berbicara, Jin Feng bergegas keluar dengan secepat kilat. Ada aliran orang di bawah gerbang kota. Banyak orang memberi isyarat dan menunjuk. Siapa pemuda itu? Sungguh gugup untuk benar-benar berani mengolok-olok Jin Feng, tuan kecil ini. Hehe, tidak peduli siapa. Itu benar-benar melampiaskan amarah kita kali ini. Bocah ini biasanya berperan sebagai tiran. Akhirnya, ada seseorang yang keluar untuk mengendalikannya. Itu benar, pasangan ayah dan anak ini seperti vampir. Menipu kita tentang berapa banyak kristal esensi di masa lalu. Lihat apa yang tertulis di sana. Kura-kura tua, putra kura-kura, benar-benar puas. Jin Feng sangat kuat. City Lord Manor memiliki ahli sebanyak awan. Seniman bela diri tingkat bawah ini biasanya tidak berani melawan sama sekali. Hari ini, ada seseorang yang membantu mereka melampiaskan kemarahan mereka. Mereka secara alami merasa bahagia di dalam hati mereka. Ye Yuan berdiri di atas gerbang kota. Satu kakinya menginjak seutas tali, ujung tali yang lain diikat ke kaki Jin Peng, terlihat seperti celana sutra yang sedang dimainkan. Jin Peng masih enggan mengakui kesalahannya pada awalnya, tapi energi esensinya disegel oleh Ye Yuan. Saat ini, dia tidak berbeda dari orang normal. Menjadi yoyo naik turun oleh Ye Yuan beberapa kali, semua darah di tubuhnya mengalir ke kepalanya. Pada akhirnya, dia pingsan dan sekarang tidak sadarkan diri. Para seniman bela diri di bawah semuanya sangat bersemangat ketika mereka melihat adegan ini dan memberikan serangkaian pujian. Tiba-tiba, tekanan yang sangat kuat menerkam dari depan. Semua orang memilih untuk menutup mulut mereka dengan bijaksana. Mereka semua tahu siapa yang datang. Peng Er, Jin Feng melihat Jin Peng tergantung di tembok kota dari jauh dan sangat marah sehingga dia mengeluarkan asap dari ketujuh lubangnya. Dia datang tidak jauh dari Ye Yuan dan berdiri di udara, berkata dengan suara dingin, "Bocah, kamu benar-benar memiliki empedu yang hebat untuk benar-benar berani memprovokasi seseorang yang jauh lebih berkuasa." Ye Yuan menyeringai dan berkata, "Putramu yang memprovokasiku lebih dulu. Maaf, aku paling benci orang lain menjadi lebih sombong daripada aku."
Melihat Ye Yuan begitu sombong, Jin Feng semakin berkobar. Berat, cepat turunkan Peng Er, atau aku akan membuatmu mati tanpa mayat utuh. Niat membunuh Jin Feng sudah tidak disembunyikan sedikitpun. Adegan selanjutnya membuat semua orang tercengang karena kaget. Ye Yuan hanya memberi "oh," dan kemudian dia benar-benar mengangkat kakinya. Breaking Dawn City adalah kota perbatasan yang besar. Oleh karena itu, gerbang kota dibangun dengan sangat megah. Sebelumnya, Jin Feng dipindahkan oleh Ye Yuan ke titik tertinggi gerbang kota dan berjarak beberapa ratus kaki dari tanah. Hanya dalam sekejap mata, setelah Ye Yuan mengangkat kakinya, semua orang bisa mendengar bantingan keras, kepala Jin Feng langsung membentur tanah. Dengan ini, bahkan Jin Feng, pembangkit tenaga alam transformasi laut, tidak bereaksi. Semua orang berpikir bahwa Ye Yuan akan melakukan percakapan verbal dengan Jin Feng dan mengatakan beberapa kata sengit. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan akan sangat patuh dan langsung melepaskan talinya. Kenapa kamu melepaskan talinya? Jin Feng berkata, saat ini sedang marah. Tapi Ye Yuan berkata dengan kosong, hah, bukankah kamu baru saja mengatakan untuk membiarkanku melepaskannya? Bajingan, Jin Feng hampir memuntahkan seteguk darah tua. Aku memintamu untuk melepaskannya, tapi aku tidak memintamu untuk melepaskannya seperti itu. Energi esensi Jin Feng disegel dan sama sekali tidak dapat mengumpulkan energi esensi untuk melindungi tubuh. Karenanya, Jin Feng langsung melakukan kontak intim dengan tanah melalui tubuh berdagingnya yang rapuh. Meskipun tubuh seniman bela diri sangat kuat di bawah nutrisi energi esensi, itu masih merupakan tubuh manusia yang berdaging dan berdarah pada akhirnya. Dia langsung jatuh dari ketinggian beberapa ratus kaki, apalagi, itu bahkan mendarat di tanah. Oh, lupa memberitahumu. Aku baru saja menuangkan sedikit energi esensi ke tali. Itu sebabnya jatuh begitu cepat. Kamu cepatlah melihatnya. Jangan biarkan dia jatuh sampai mati. Kata-kata Ye Yuan sangat ingin mengejutkan orang sampai mati. Sosok Jin Feng bergoyang, dan dia hampir jatuh dari udara. Bocah ini benar-benar disengaja. Kamu punya nyali? Nak, kamu akan menyesali hal-hal yang kamu lakukan hari ini. Jin Feng menggertakkan giginya dengan kebencian saat dia menatap Ye Yuan. Selesai berbicara, dia melompat, tiba di sisi Jin Feng dengan seketika. Tanahnya adalah batu bata. Saat ini, batu bata sudah dihancurkan menjadi debu oleh kepala Jin Feng. Kepala Jin Feng langsung masuk ke tanah, hanya menyisakan separuh tubuhnya yang masih berada di permukaan, bawang hidup terbalik. Sejak awal, Jin Feng bahkan tidak menggumam. Hal ini membuat hati Jin Feng melahirkan sedikit firasat buruk. Jika itu adalah kejatuhan normal, Jin Feng tidak akan berada dalam situasi di mana dia bahkan tidak bisa meratap. Tapi bocah itu benar-benar menuangkan energi esensi ke dalam tali. Kecepatan itu sebelumnya sangat cepat, bahkan dia tidak bisa bereaksi. Saat itu, Jin Feng sudah terjatuh. Jin Feng mengangkat tangannya untuk menarik putranya keluar dari tanah tetapi melihat bahwa seluruh kepala Jin Feng berantakan. Jelas, dia menderita luka parah. Melihat putranya dalam keadaan yang menyedihkan, niat membunuh Jin Feng melonjak ke langit. Ayo, teman-teman, Jin Feng berteriak. Dua seniman bela diri segera keluar dari kerumunan. Tuan Kota, Yang Mulia, kirim Peng Er kembali ke City Lord Manor untukku. Temukan orang untuk merawatnya sekaligus, Jin Feng berkata dengan suara rendah. Ya, kedua seniman bela diri itu membawa Jin Feng pergi dengan sangat cepat. Ekspresi Jin Feng menjadi lebih muram juga. Dari awal hingga akhir, Ye Yuan tidak menghentikan mereka. Melihat Jin Feng datang di depannya lagi, Ye Yuan tiba-tiba tersenyum dan berkata, mengapa bertindak berlebihan? Sebenarnya, saya melakukan pukulan saya dengan sangat baik. Jin Feng bisa menjadi idiot mulai sekarang, tidak perlu baginya untuk datang keluar dan menyakiti orang. Kamu kali ini, Jin Feng benar-benar marah hingga muntah darah. Dia telah menjadi penguasa kota Breaking Dawn City selama bertahun-tahun. Hari ini, dia benar-benar dipermainkan di tangan bocah ini di depan matanya. Bagaimana orang bisa menerima ini? Nak, kamu menggali kuburanmu sendiri di sini. Jin Feng mengucapkan kata demi kata. Bab 483. Haha, aku sedang menggali kuburan, tapi, itu digali untukmu, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Dia tidak menghiraukan ancaman Jin Feng. Lidah yang tajam, aku ingin melihat apakah kamu masih bisa keras kepala sebentar lagi. Tangan Jin Feng tiba-tiba muncul pedang besar bercincin. Niat membunuh melonjak ke langit tanpa disembunyikan sama sekali. Ketika para seniman bela diri di bawah ini diselimuti oleh niat membunuh yang sangat besar ini, mereka mundur satu demi satu. Ye Yuan yang berlawanan dengan Jin Feng tampaknya tidak menyadari maksudnya. Niat membunuh Jin Feng sepertinya langsung melewati Ye Yuan tanpa efek apapun. Melihat adegan ini, ekspresi Jin Feng tiba-tiba menjadi suram. Jin Feng mampu menjadi City Lord dari Breaking Dawn City adalah dengan bertarung habis-habisan dengan kekuatannya sendiri dan pedang serta tombak asli.
Anak muda ini mungkin luar biasa, tapi dia masih sedikit terlalu gegabah. Jin Feng telah membunuh banyak orang dalam hidupnya. Niat membunuh ini sudah diambang terwujud, itu pada tingkat yang sama sekali berbeda dari Yu Qing itu. Aku mendengar bahwa sebelum Jin Feng menjadi tuan kota Breaking Dawn City, dia membunuh banyak orang. Saat itu, ketika dia masih di transformasi laut tingkat ke-6, dia memegang pedang besar bercincin di tangannya sendiri untuk datang dan menantang yang penguasa kota sebelumnya. Penguasa kota sebelumnya adalah ahli transformasi laut tingkat ke-7. Jin Feng benar-benar melintasi alam dan membunuh lawannya, menjadi penguasa kota baru. Dapat dilihat betapa hebatnya kekuatannya. Sekarang Jin Feng telah menembus ke transformasi laut tingkat ke-7 selama bertahun-tahun. Kekuatannya sudah berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari saat itu. Terhadap Jin Feng saat ini, kemungkinan besar bahkan transformasi laut tingkat ke-9 mungkin bukan miliknya. Cocok. Ya, dia sudah tidak secara pribadi mengambil tindakan di Breaking Dawn City selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sekarang. Tapi hanya berdasarkan niat membunuh ini, itu bisa membuat pikiran seniman bela diri biasa goyah dan bahkan tidak melepaskan pikiran mereka. Teknik bela diri, kan? Menyeberangi panggung kecil untuk berperang semudah makan dan minum untuk Ye Yuan. Tapi di antara seniman bela diri biasa, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Agar Jin Feng dapat melintasi alam dan membunuh transformasi laut tingkat ke-7 ketika dia berada di transformasi laut tingkat ke-6, dapat dilihat bahwa pemahaman konsepnya sudah sangat kuat. Namun, konsep memahami hal semacam ini, Ye Yuan melampaui seluruh Endless World. Wah, aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu masih memiliki beberapa kemampuan untuk benar-benar kebal terhadap niat membunuh yang aku lepaskan. Namun, melodi saber Ravaging Heaven-ku tidak semudah itu untuk diselesaikan. Mati dengan patuh. Jin Feng tersenyum dingin. Pedang itu bergetar, dan serangkaian suara logam yang berbenturan keluar dari tubuh pedang itu. Begitu suara ini dipancarkan, itu seperti melodi setan, menembus telinga setiap seniman bela diri. Para seniman bela diri di bawah tidak berpikir bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Masing-masing dari mereka mati-matian menggunakan tangan mereka untuk menutupi mata mereka. Namun meski begitu, ekspresi wajah mereka masih tak tertandingi seolah-olah kesakitan. Bahkan pikiran Ye Yuan jatuh kesurupan setelah mendengar melodi setan yang aneh ini. Begitu Jin Feng melihat keadaan ini, dia membelah ke arah Ye Yuan dengan pedangnya. Namun, mata Jin Feng kabur, dan sosok Ye Yuan menghilang. Dia dalam hati terkejut dan tiba-tiba merasa pedangnya terhalang oleh sesuatu. Itu sebenarnya tidak bisa menebas ke bawah. Memfokuskan matanya untuk melihat, 3 jiwa spiritual dan 7 jiwa fisik Jin Feng ketakutan. Dia melihat bahwa Ye Yuan benar-benar telah tiba sebelum dia sejak entah kapan, menggunakan 2 jari untuk menggenggam pedang besarnya yang bercincin. Momentum pedang berhenti, dan serangan gelombang suara segera menghilang. Para seniman bela diri di bawah ini pulih dengan sangat cepat. Tapi ketika mereka melihat adegan Ye Yuan menggunakan jari-jarinya untuk memegang pedang Jin Feng, mereka semua tercengang sampai rahang mereka menyentuh tanah. Kamu pasti bercanda kan? Momentum pedang yang tajam dan ganas. Dia benar-benar menggunakan jarinya untuk meraihnya, dan dia masih utuh tanpa cedera. Tapi siapa pemuda ini? Mengapa dia begitu kuat, menggunakan jari seseorang untuk meraih pedang besar bercincin Jin Feng? Bahkan transformasi laut tingkat puncak ke-9 tidak akan berani melakukannya juga, kan? Terlalu kuat, benar-benar tidak pada level yang sama, benar-benar hancur. Transformasi laut tingkat pertama menghancurkan transformasi laut tingkat ke-7. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Niat pedang di tubuh Ye Yuan jauh lebih kuat dari niat pedang Jin Feng. Niat pedang Jin Feng tidak bisa menyakiti Ye Yuan sama sekali. Hal-hal yang orang lain tidak berani lakukan, Ye Yuan melakukannya tanpa hambatan. Bagaimana bisa kamu tidak terpengaruh oleh serangan gelombang suara? Jin Feng khawatir sampai dia terbata-bata ketika berbicara. Untuk hal burukmu yang ingin menyakitiku, berlatih 1000 tahun lagi juga tidak cukup, kata Ye Yuan dengan acuh tak acuh, tapi tubuhnya melonjak dengan niat pedang. Dengan pukulan keras, Jin Feng dikirim terbang keluar. Ye Yuan memang telah menerima pengaruh gelombang suara tadi. Serangan gelombang suara ini tidak hanya bekerja pada indera pendengaran seniman bela diri, tetapi juga lebih diterapkan pada jiwa ilahi seniman bela diri, sehingga tidak mungkin untuk dilawan. Tapi begitu serangan itu mencapai lautan kesadaran Ye Yuan, manik hitam tanpa nama yang tergantung di lautan kesadaran Ye Yuan dengan ringan bergetar dan menghilangkan serangan itu. Ye Yuan bahkan tidak sempat mengambil inisiatif untuk bertahan. Yang paling kuat dari serangan gelombang suara ini adalah serangan jiwa ilahi. Setelah serangan jiwa ilahi dihancurkan, seseorang hanya perlu menggunakan energi esensi untuk menutup pendengaran mereka, dan serangan gelombang suara tidak akan berguna. Jin Feng dikejutkan oleh niat pedang yang dilepaskan dari tubuh Ye Yuan. Jeroannya seperti terbalik, seketika mengalami luka dalam yang sangat parah. Apa latar belakang bocah ini?
bagaimana dia bisa begitu kuat? Sampai sekarang, dia bahkan belum melepaskan serangan yang tepat. Jin Feng terkejut melampaui kata-kata di dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa Ye Yuan benar-benar mempermainkannya. Jika pukulan sebelumnya diluncurkan dengan niat serius, dia pasti sudah serak. Anda harus bercanda. Hanya dengan menggunakan niat pedang kuat yang dipancarkan dari tubuhnya dan dia bisa melewati batas untuk melukai seniman bela diri transformasi laut tingkat ke-7. Jika dia melepaskan teknik bela diri, lalu seberapa kuat itu? Berpikir sampai di sini, tanpa disadari Jin Feng bergidik. Bagaimana bisa keberadaan yang begitu kuat tiba-tiba muncul di Breaking Down City? Melihat Ye Yuan berjalan ke arahnya, Jin Feng merangkak berdiri dan terbang ke arah City Lord Manor. Ye Yuan tersenyum tipis dan mengikutinya. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Jin Feng dan mengejarnya dengan sangat cepat. Niat pedang bentrok dengan niat pedang, Jin Feng dikirim terbang oleh Ye Yuan lagi. Sama seperti ini, Ye Yuan mengejar Jin Feng sampai ke City Lord Manor. "Tuan Dai, tolong, Tuan Dai!" Teriakan nyaring Jin Feng bergema di seluruh City Lord Manor. Tubuh Jin Feng langsung mendobrak gerbang depan City Lord Manor, terbang ke dalam. Ye Yuan perlahan berjalan di dalam City Lord Manor. Melihat Jin Feng yang tergeletak di tanah berlumuran darah, dia berkata dengan dingin, "Pasangan ayah dan anakmu melakukan segala macam kejahatan di Breaking Down City. Kamu mematuhi sekte awan tenang di depan umum tapi diam-diam melawannya, dan sebenarnya bahkan rela menjadi antek-antek Purple Mansion Sekte. Kematian tidak ada artinya bagi kalian." Jin Feng khawatir di dalam hatinya, dan dia memandang Ye Yuan dengan tidak percaya saat dia berkata, "Kamu, bagaimana ini mungkin? Mengapa aku tidak menerima berita sama sekali bahwa kamu datang ke Breaking Down City?" Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu mendapat berita, bagaimana aku bisa sampai ke Breaking Down City? Baiklah, terima kasih telah memimpin. Sekarang, Anda sudah bisa mati." "Ah, jangan!" Jin Feng berteriak putus asa. Tapi Ye Yuan enggan mengganggunya, membentuk pedang dengan jari-jarinya, seberkas pedang Qi melaju seperti angin menuju Jin Feng. Saat itu, sesosok tiba-tiba muncul di antara kedua orang itu. Orang itu dengan ringan mengepakkan lengan bajunya, garis pedang Qi itu tersebar. Ketika Jin Feng melihat pandangan belakang orang ini, dia segera berkata dengan gelisah, Lord Dai, terima kasih banyak atas rahemat penyelamat hidup Lord Dai." Tapi ketika Ye Yuan menatap orang di depan matanya, ekspresinya menjadi serius. Bab 484, Aku tidak berpikir bahwa Sekte Rumah Ungu benar-benar mengirim alam laut jiwa ke stasiun di Breaking Down City. Orang di depan Ye Yuan yang mengenakan pakaian Sekte Rumah Ungu ini secara mengejutkan adalah ahli alam laut jiwa. Ye Yuan bahkan berpikir bahwa Sekte Rumah Ungu paling banyak akan mengirim transformasi laut tingkat ke-9 ke sini, tapi ternyata itu sebenarnya adalah alam laut jiwa. Alam laut jiwa dari Purple Mansion Sekte tampaknya banyak, tetapi ketika didistribusikan ke seluruh domain selatan, itu tidak cukup. Sejak Sekte Rumah Ungu membasmi 6 sekte besar sampai sekarang, itu hanya beberapa bulan. Masih banyak tempat yang tidak terlalu stabil, membutuhkan ahli alam laut jiwa untuk menahan benteng. Ye Yuan tidak akan pernah berpikir bahwa Sekte Rumah Ungu akan mengirim pembangkit tenaga alam laut jiwa ke sini untuk menahan benteng di tempat terpencil seperti Breaking Down City. Penatua Sekte Rumah Ungu memiliki penampilan paruh baya. Di antara para ahli alam laut jiwa, dia juga dianggap sebagai bintang yang sedang naik daun. Setelah pria paruh baya itu melihat Ye Yuan, dia mengamati Ye Yuan sepanjang waktu tetapi tidak berbicara. Melihat Ye Yuan berbicara saat ini, dia juga tersenyum tipis dan berkata, "Melihat penampilanmu, kamu adalah Ye Yuan dari Sekte Awan Tenang. Kursi ini adalah Dai Yuhen dari Sekte Rumah Ungu." Dari keterkejutan awal, Ye Yuan pulih juga dan berkata dengan dingin, "Itu benar, aku Ye Yuan. Saya terkejut tetua Dai benar-benar mengenaliku dalam sekejap." Dai Yuhen berkata sambil tersenyum, "Menghentikan Sekte Rumah Unguku dengan kekuatanmu sendiri. Ingin tidak mengenalimu juga tidak mungkin terlebih lagi. Kamu memiliki keterampilan seperti itu pada usia seperti itu, aku memikirkannya, di tanah domain selatan, hanya ada kamu." Ye Yuan meringkuk mulutnya dan berkata, "Tapi aku cukup terkejut, mengapa Penatua Dai ada di sini di Breaking Down City?" Dai Yuhen ini sebenarnya juga tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan terhadap Ye Yuan. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk memulai percakapan dengan Ye Yuan, tampak seperti semuanya terkendali. Melihat Ye Yuan bertanya, Dai Yuhen juga tidak menyembunyikan apapun, dan dia berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, aku berada di sini masih karena kamu." Ye Yuan berkata dengan bingung, "Karena aku?" Dai Yuhen mengangguk dan berkata, "Itu benar, karena kamu telah melakukan terlalu banyak hal yang tidak terbayangkan, untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan,
Sekte Master pergi keluar dari jalan untuk memindahkanku dari tempat lain ke garnisun tempat ini, hanya saja aku tidak melakukannya. Saya tidak berpikir bahwa kemungkinan ini sebenarnya benar-benar terjadi. Ye Yuan tidak bisa menahan senyum pahit ketika mendengar itu. Orang yang menarik ahli alam laut jiwa ini sebenarnya masih dirinya sendiri. Tapi Ye Yuan menjadi penasaran lagi segera dan bertanya, ada banyak kota perbatasan yang dapat mengarah ke domain utara. Bagaimana Anda tahu bahwa saya pasti akan melewati Breaking Dawn City ini? Dai Yuhen berkata, tentang ini, keponakan bela diri Lin Chao masih berpandangan jauh ke depan. Dia pernah berkata bahwa jika Sekte Awan Tenang pindah ke utara, mereka pasti akan hancur berkeping-keping, dan memilih kota yang sangat terpencil untuk pergi. Dan dengan kepribadianmu, kamu pasti akan memilih keadaan yang paling rumit di Breaking Dawn City. Ternyata kata-katanya benar-benar mengenai sasaran. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk sedikit kagum. Pemikiran Lin Chao ini sangat teliti. Dia jelas merupakan musuh yang sangat sulit untuk dihadapi. Termasuk waktu sebelumnya He Mingde memimpin tim untuk mengepung Sekte Awan Tenang, Lin Chao juga menebak bahwa dialah yang memimpin barisan besar. Pemahaman Lin Chao tentang karakternya sangat menyeluruh. Dia juga sangat ahli dalam melihat kelemahan orang lain untuk melakukan sesuatu, dan tindakannya sangat kejam. Jika bukan karena dia memiliki beberapa tindakan, dia benar-benar masih harus menderita banyak waktu sebelumnya. Melihat wajah Ye Yuan mengungkapkan ekspresi realisasi, Dai Yuhen kemudian bertanya, Martial Nepheulin mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk waspada terhadap kalian. Aku sebelumnya bahkan berpikir bahwa dia terlalu mengkhawatirkan semua hal. Melihatnya sekarang, kemampuanmu benar-benar luar biasa. Sebelum bertemu denganmu, aku sebenarnya bahkan tidak mendapat kabar sama sekali. Master Sekte meletakkan informan yang tak terhitung jumlahnya di Sekte Awan Tenang. Bagaimana kalian semua melarikan diri? Ye Yuan juga tidak menyembunyikan apapun, secara singkat menceritakan masalah dia membangun rangkaian transmisi miniatur, membuat Dai Yuhen menatap dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Setelah sekian lama, Dai Yuhen akhirnya menghela nafas panjang dan berkata, apa yang dikatakan Martial Nepheulin benar. Luo Qingfeng dan Skemapple yang melarikan diri ke domain utara hanyalah anjing liar. Kamu adalah penyakit fana di dunia Gale Ganas. Ye Yuan, saya benar-benar fokus pada Dao dengan sepenuh hati dan tidak menyukai perselisihan ini. Tetapi Anda dan saya masing-masing melayani Tuan yang berbeda. Saya tidak dapat membiarkan Anda pergi hari ini. Ye Yuan sedikit mengangguk. Dia juga melihat bahwa Dai Yuhen ini agak berbeda dari orang lain di Sekte Rumah Ungu, atau yang lain. Tidak mungkin berbicara banyak omong kosong dengannya. Tapi sejak Dai Yuhen muncul di sini, pertarungan ini ditakdirkan untuk tidak dapat dihindari. Ayo, Ye Yuan berkata dengan dingin. Dai Yuhen tercengang saat dia bertanya dengan aneh, kamu ingin bertarung denganku? Apa, mungkinkah kamu ingin aku menyerah? Ye Yuan malah menjawab dengan sebuah pertanyaan. Bukankah begitu, aku tahu bahwa kekuatanmu sangat tangguh dan dapat melintasi alam untuk berperang. Tapi, melawanku, kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Dai Yuhen menggelengkan kepalanya dan berkata. Ye Yuan agak geli dan berkata, bagaimana seseorang bisa tahu tanpa mencoba? Pada saat ini, Jin Feng yang telah menonton dua orang berbicara di samping sepanjang waktu berkata dengan tawa keras. Bocah, apa yang kamu pikirkan? Tuan Dai adalah ahli alam laut jiwa. Kamu, alam transformasi laut kecil yang lemah, sebenarnya berani menantangnya tanpa mengetahui seberapa tinggi langit, dan seberapa dalam bumi. Alam laut jiwa adalah keberadaan yang tak terkalahkan bagi alam transformasi laut. Ini adalah akal sehat. Tindakan Ye Yuan sebenarnya menumbangkan akal sehat itu sendiri. Jin Feng menganggapnya tidak masuk akal juga. Namun, keberadaan Ye Yuan selalu menghancurkan akal sehat. Melihat Jin Feng mengangkat kepalanya, Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, baru saja gangguan itu, aku lupa kalau masih ada kamu. Sampah, baiklah kalau begitu, sebelum bertarung, aku akan mengirimmu ke surga dulu, tidak perlu untuk berterima kasih padaku. Ye Yuan sudah memiliki pemahaman tentang tingkah laku pasangan ayah dan anak Jin Feng ini. Jin Feng orang ini benar-benar mengabaikan kehidupan manusia, menggunakan posisinya sebagai penguasa kota. Entah berapa banyak orang yang telah dieksploitasinya, semua seniman bela diri berani marah tetapi tidak berani bersuara. Mengenai momok seperti itu, Ye Yuan tidak akan pernah menunjukkan keringanan hukuman. Namun, Dai Yuhen jelas tidak berencana membiarkan Ye Yuan membunuh Jin Feng. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Jin Feng telah berjanji setia pada Sekte Rumah Unguku. Aku tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Jin Feng sangat senang mendengarnya dan berkata, terima kasih banyak, Tuan Dai. Jin Feng pasti akan bekerja keras untuk Sekte Rumah Ungu. Selesai berbicara, dia menoleh ke Ye Yuan lagi dan berkata, bocah, di depan Tuan Dai, kamu masih berani bersikap sombong. Domain selatan yang disatukan oleh Sekte Rumah Ungu sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dihentikan.
kalian semua ini benih yang tersisa dari sekte awan tenang masih tidak akan tunduk dengan patuh untuk ditangkap dengan tangan terlipat. Dengan Dao Yuhan mendukungnya, Jin Feng merasa pinggangnya bisa lebih diluruskan. Tapi Ye Yuan enggan mengganggu Jin Feng. Sebaliknya, dia berkata kepada Dai Yuhan dengan acuh tak acuh, jika saya ingin membunuhnya, Anda tidak dapat mencegahnya. Suaranya belum memudar ketika kelopak bunga yang tak terhitung banyaknya langsung muncul di City Lord Manor. Tepatnya 1000 kelopak mengalir. Ye Yuan melihat pemandangan ini, alis Dai Yuhan sedikit berkerut, kekuatan jurus ini cukup tangguh. Meskipun tidak layak untuk disebutkan kepadanya, bagi Jin Feng, itu cukup untuk membunuhnya beberapa kali. Dao Yuhan menjentikkan lengan bajunya dengan anggun, energi esensi yang besar mempartisi kelopak bunga itu jauh-jauh. Ketika Jin Feng melihat gerakan yang begitu mengerikan, matanya menunjukkan ekspresi tertegun. Tapi, melihat Dai Yuhan menyelesaikannya dengan santai, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi lebih sombong. Kamu, hanya anak laki-laki yang melebih-lebihkan kekuatannya sendiri, aku berdiri di sini, kamu datang dan bunuh aku, Jin Feng berkata kepada Ye Yuan sambil tertawa lebar. Tawa Jin Feng tiba-tiba berhenti, karena dia merasakan hawa dingin di belakang punggungnya, 2 jari ditekan di tengah punggungnya sejak entah kapan, itu momu, suara Ye Yuan sepertinya berasal dari dunia bawah, kekuatan dilepaskan. Niat pedang yang tajam dan ganas langsung menusuk jantung Jin Feng. Bab 485, Dai Yuhan bereaksi pada saat pertama, tapi sudah terlambat baginya untuk menyelamatkan orang. Tubuh avatar, melihat 2 Ye Yuan, 1 di depan dan 1 di belakang, ekspresi Dai Yuhan menjadi muram. Sepertinya Ye Yuan ini lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dibayangkan. Adapun hidup dan mati Jin Feng, Dai Yuhan sebenarnya tidak terlalu khawatir. Jin Feng menggunakan kesadaran terakhirnya untuk menundukkan kepalanya dan melihat dadanya sendiri, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Akhirnya, kesadarannya hilang seluruhnya, dan tubuhnya roboh dengan lemah ke tanah. Sepertinya aku masih meremehkanmu, Dai Yuhan menghela nafas dan berkata. Tubuh avatar sama sekali tidak mengancamnya, tapi bagi Jin Feng, itu mematikan. Metode Ye Yuan tidak ada habisnya, itu benar-benar membuatnya tidak mungkin untuk dicegah. Dai Yuhan tidak dapat menilai pemuda ini di depan matanya sekali lagi seolah-olah dia memiliki metode yang tidak terbatas. Bukan sejauh mana Ye Yuan benar-benar memiliki kualifikasi untuk bertarung dengannya, bukan? Dao Yuhan dengan cepat menyangkal ide ini, bagaimana ini mungkin? Antara alam laut jiwa dan alam transformasi laut, ada jurang raksasa, tidak mungkin untuk menyeberang, apalagi Ye Yuan masih hanya transformasi laut tingkat pertama. Apa yang terjadi padanya? Dia benar-benar ketakutan kepada seorang remaja, benar-benar menurun seiring bertambahnya usianya. Dai Yuhan tertawa mencela diri sendiri di dalam hatinya. Baiklah, orang yang menghalangi itu sudah dilenyapkan, tidak akan ada orang yang menghalangi kita lagi. Saat Ye Yuan sedang berbicara, dia benar-benar dipenuhi dengan niat bertarung. Kamu yakin kamu benar-benar ingin bertarung denganku? Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak lemah, tapi, itu justru agar aku tidak dapat memahami batas dengan benar. Seorang jenius seperti kamu yang jatuh akan terlalu menyedihkan, kata Dai Yuhan sekali lagi. Ye Yuan tidak menyangka bahwa Dai Yuhan ini sebenarnya masih memiliki hati yang menghargai bakat, dan dia agak terkejut. Tapi sejak Ye Yuan menerobos ke alam transformasi laut, dia belum melepaskan kekuatan penuhnya. Dia sudah tak tertandingi di antara alam formasi kristal, hanya ahli alam laut jiwa yang layak menjadi lawannya. Dai Yuhan ini jelas merupakan lawan yang dibuat khusus untuk Ye Yuan. Tetua Dai memang sangat berbeda dari Hemingde bajingan itu, tapi kamu tidak perlu khawatir tentang aku, datang saja padaku dengan tembakan terbaikmu, bahkan jika aku mengalahkanmu hari ini, aku akan membiarkanmu pergi juga, kata Ye Yuan sambil tertawa lebar. Kesombongan, di mata Dai Yuhan, Ye Yuan ini terlalu sombong. Alam transformasi laut mengatakan untuk membiarkan alam laut jiwa hidup, ini terdengar agak lucu tidak peduli bagaimana orang mendengarkannya. Wajah Dai Yuhan sedikit tenggelam dan dia berkata, bocah yang bertingkah sombong, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku. Selesai berbicara, kedua orang itu tiba di udara tanpa konsultasi sebelumnya. Dengan kekuatan mereka, bertarung di City Lord Manor mungkin akan memusnahkan bahkan unggas dan anjing di samping. Kalian, lihat, ada 2 orang yang berhadapan di sana, pria berbaju ungu itu memiliki tekanan yang sangat kuat, sepertinya tidak seperti yang dimiliki oleh para ahli alam transformasi laut, mungkinkah itu seorang ahli alam laut jiwa? Ya Tuhan, apakah ini alam laut jiwa? Memang sangat kuat, terpisah begitu jauh dan aku bahkan agak tertahan. Selain itu, aku merasa bahwa dia bahkan tidak dengan sengaja memberikan tekanan dari seorang ahli alam laut jiwa. Siapa pemuda di hadapannya itu? Sepertinya hanya transformasi laut tingkat pertama, kedua orang yang berhadapan di udara ini tidak akan bertarungkan.
Apakah kamu bercanda? Transformasi laut tingkat pertama versus laut jiwa tingkat pertama. Apakah bocah itu bodoh? Kau tolol, pria muda itu adalah pemuda yang menggunakan jari-jarinya untuk mengambil pedang cincin besar Jin Feng barusan di atas gerbang kota. Kekuatannya sangat kuat, dia mengejar Jin Feng ke City Lord Manor dan benar-benar memprovokasi ahli alam laut jiwa. Tapi, tidak peduli seberapa besar kekuatannya, melawan alam laut jiwa, kemungkinan besar itu adalah tindakan tanpa harapan. Apa, menggunakan jari-jarinya untuk mengambil pedang bercincin tuan kota yang hebat? Astaga, apakah para pemuda sekarang sangat kuat sampai tingkat seperti itu? Memang, kita, gelombang depan ini, semuanya dipukul sampai mati di pantai. Begitu Ye Yuan dan Dai Yuhen muncul, mereka menarik sejumlah besar seniman bela diri untuk berkerumun dan menonton. Tapi aura Dai Yuhen terlalu kuat, para seniman bela diri itu semua berkerumun jauh untuk menonton dengan sadar diri, tidak ada yang berani mendekati kedua orang itu. Transformasi 9 roh asal, Ye Yuan berteriak pelan dan langsung mengaktifkan Origin Spirit 9 Transformations. Menghadapi ahli alam laut jiwa, ranahnya saat ini terlalu rendah, oleh karena itu, Ye Yuan tidak ragu, langsung menggunakan Origin Spirit 9 Transformations. Ekspresi Dao Yuhen berubah, dia melihat aura Ye Yuan naik dengan kecepatan tinggi dan benar-benar menembus transformasi laut tingkat kedua dengan sangat cepat. Aura Ye Yuan melonjak sepanjang jalan, akhirnya berhenti di transformasi laut tingkat keempat. Ye Yuan meminjam kekuatan energi esensi di tubuhnya terlebih dahulu untuk langsung menembus 3 alam kecil, tiba di alam transformasi laut tahap tengah. Melihat adegan ini, ekspresi Dai Yuhen mau tak mau berubah drastis. Ini, mungkinkah yang baru saja kamu gunakan adalah Origin Spirit 9 Transformations? Dai Yuhen berseru kaget. Kamu benar-benar tahu transformasi 9 roh asal? Mendengar Dai Yuhen langsung melihatnya, Ye Yuan juga cukup terkejut. Ini benar-benar Origin Spirit 9 Transformations, kudengar kau diam-diam menyelinap ke dunia Gale Ganas. Mungkinkah kau mencuri manual seni bela diri keluarga Sue? Otak Dai Yuhen tidak bisa membungkusnya dengan sendirinya. Mencuri? Kamu terlalu banyak berpikir, Sue family orang bodoh itu. Kemungkinan besar, belum ada orang yang bisa menggunakannya untuk levelku, kata Ye Yuan dengan dingin. Dai Yuhen tanpa sadar terkejut, dan dia berpikir bahwa itu juga benar. Itu hanya waktu beberapa bulan. Jika Ye Yuan benar-benar mencuri Origin Spirit 9 Transformations, itu sama sekali tidak mungkin untuk berkultivasi ke tingkat seperti itu. Langsung menerobos dari transformasi laut tahap awal ke transformasi laut tahap menengah, rentang seperti itu terlalu keterlaluan. Dai Yuhen secara alami tidak tahu bahwa alasan mengapa Ye Yuan hanya menembus 3 alam kecil adalah karena laut energi esensinya terlalu besar. Dengan pondasi Ye Yuan, memajukan 3 alam kecil sudah menjadi batasnya. Tapi cara para seniman bela diri di bawah mereka melihatnya, itu sama sekali bukan masalahnya. Teknik bela diri apa yang pemuda itu gunakan barusan, dia benar-benar menerobos ke transformasi laut tingkat menengah dalam sekejap mata, terlalu memuakkan. Belum pernah mendengar sebelumnya bahwa masih ada teknik bela diri yang sesat itu. Dengan teknik bela diri seperti itu, bukankah melintasi alam untuk berperang semudah makan dan minum? Hehe, awalnya mengira itu hanya pertarungan berat sebelah. Sekarang, sepertinya ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Kekuatan pemuda itu sangat tangguh untuk memulai. Sekarang, dia benar-benar berhasil menembus 3 alam kecil berturut-turut. Sementara aku tidak tahu berapa jarak yang bisa ditarik lebih dekat ke alam laut jiwa, ada lebih atau kurang sesuatu yang layak untuk ditonton. Pertempuran seperti itu sulit terjadi dalam 100 tahun di Breaking Dawn City. Darah seniman bela diri ini semuanya mendidih, mereka menantikan pertarungan hebat ini. Pakar alam laut jiwa sangat langka di domain selatan, kecuali untuk 8 sekte besar, hanya ada sedikit ahli alam laut jiwa yang ada. Sama seperti perbedaan antara kekuatan, ingin menerobos ke alam laut jiwa dari alam transformasi laut juga merupakan jurang surgawi. Mampu menonton pertempuran hebat tingkat ahli alam laut jiwa hari ini mungkin merupakan titik balik bagi mereka juga. 1000 kelopak mengalir, pedang Changhua Ye Yuan bergetar. Kelopak terbang yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Sekarang setelah Ye Yuan menerobos ke alam transformasi laut, eksekusinya terhadap Tausat Flowing Petals sudah berada di ujung jari ini. Menjalankan teknik bela diri ini sebenarnya tidak membutuhkan waktu sama sekali. Ye Yuan melompat ringan. Pedang Changhua yang dililit oleh kelopak terbang yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arah Dai Yuhen. Bab 486, baik nak, lihat ini. Meskipun Dai Yuhen memiliki kepercayaan diri, dia juga tidak berani meremehkan Ye Yuan saat ini. Kekuatan tempur Ye Yuan jauh melampaui levelnya sendiri. Secara berturut-turut melompati 3 alam kecil pada saat ini, Tuhan tahu betapa hebatnya kekuatannya. Peningkatan kekuatan seperti itu sudah sangat menakutkan bagi seniman bela diri biasa, apalagi itu terjadi pada seorang jenius top.
Kecepatan Ye Yuan tampaknya lambat, tetapi kenyataannya, itu cepat. Selain itu tidak menentu, seperti hantu. Selain itu, tempat-tempat yang dia capai semua memiliki banyak kelopak bunga yang mengikuti. Tampak seperti kelopak bunga besar yang tak terhitung jumlahnya telah mekar di udara. 7 telapak tangan mutlak tari bangau, kekuatan telapak tangan Dai Yuhen meluap. Itu mirip dengan tarian bangau abadi, anggun dan gesit. Pada saat ini, kekuatan seniman bela diri alam laut jiwa ditampilkan tanpa keraguan. Tempat-tempat yang dicapai angin telapak tangan Dai Yuhen, 1000 kelopak mengalir Ye Yuan akan hilang seketika. 1000 kelopak mengalir Ye Yuan hampir tak terkalahkan di alam transformasi laut, tapi di depan Dai Yuhen, itu tidak bisa mendapatkan keuntungan sama sekali. Ini adalah alam laut jiwa, benar-benar kuat, sebuah gerakan kasual dapat meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Ini sama sekali bukan yang bisa ditentang oleh alam transformasi laut. Apakah kamu buta? Bukankah pemuda yang bertarung dengannya adalah alam transformasi laut? Jika bukan karena melihat dengan mataku sendiri, aku benar-benar tidak berani percaya bahwa memang ada alam transformasi laut yang bisa bertarung untuk level seperti itu dengan alam laut jiwa. Pemuda itu memang kuat, tapi dia sama sekali tidak bisa mendekati ahli baju ungu itu. Terus seperti ini, kekalahan adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Ye Yuan dan Dai Yuhen bertukar 100 gerakan dalam sekejap mata, tapi Ye Yuan bahkan tidak bisa memasuki radius 50 kaki di sekitar Dai Yuhen. Selain itu, Dai Yuhen telah bertahan sepanjang waktu dan belum mengambil inisiatif untuk menyerang satu kali pun. Oleh karena itu, dalam pandangan seniman bela diri lainnya, kekuatan Ye Yuan terlalu lemah. Sebenarnya, mereka tidak tahu bahwa Dai Yuhen tidak ingin melakukan serangan balik, tetapi karena dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Sosok Ye Yuan tidak menentu, pergi saat memukul, dia tampaknya benar-benar tanpa keinginan untuk terus bertarung dengan agresif. Dai Yuhen tidak tahu di mana serangan Ye Yuan berikutnya akan muncul, hanya dengan menunggu Ye Yuan mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya bahwa dia bisa melakukan serangan balik secara pasif. Dari awal hingga akhir, hanya Ye Yuan yang memegang inisiatif. Serangan Ye Yuan mungkin tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Dai Yuhen, demikian pula, Dai Yuhen tidak memiliki cara untuk membahayakan Ye Yuan. Dengan memadukan konsep aliran angin ke dalam teknik gerakannya, itu membuat gerakan Ye Yuan menjadi sangat aneh. Agar Dai Yuhen ingin menangkap Ye Yuan, dia harus menyerah pada lingkaran pertahanannya dan membiarkan Ye Yuan mendekat. Tapi Dai Yuhen yang telah menyaksikan metode Ye Yuan tidak berani melakukannya saat ini. Siapa yang tahu jika bocah ini memiliki serangan kuat yang dapat menembus energi esensi pelindung dari ahli alam laut jiwa. Oleh karena itu, Dai Yuhen juga memutuskan untuk bermain dengan aman, melakukan serangan probing dengan Ye Yuan terlebih dahulu. Berjuang sampai sekarang tampak seperti bunga yang jatuh dari langit. Sebenarnya, hanya 2 orang yang melakukan pemanasan. Hanya saja menurut para seniman bela diri lainnya, ini sudah menjadi pertarungan puncak. Karena di antara mereka, tidak ada seorang pun yang bisa menahan serangan biasa dari kedua orang itu. Di kerumunan, Tian Yu dan yang lainnya juga menonton pertarungan. Ketika mereka melihat Ye Yuan tiba-tiba berhadapan dengan ahli alam laut jiwa, hati mereka melompat ke tenggorokan mereka. Sebagai murid dari 8 sekte besar, mereka sangat menyadari kekuatan seniman bela diri alam laut jiwa. Tian Yu mereka semua tahu bahwa Ye Yuan pernah mengalahkan Qin Yan dari sekte Myriad Sword, tapi, seperti apa peluang kemenangan saat berhadapan dengan ahli alam laut jiwa, mereka benar-benar tidak memiliki perhitungan akhir di hati mereka. Melihat Ye Yuan terkunci dalam pertempuran dengan Dai Yuhen saat ini, mereka malah sedikit tenang di hati mereka. Namun, mereka juga sadar bahwa pertarungan sesungguhnya baru dimulai sekarang. Ye Yuan, apakah kamu berencana untuk menyeretnya keluar seperti ini? Aku mampu untuk berlarut-larut, tetapi bisakah kamu melakukannya? Melakukan penyelidikan seperti ini? Kamu tidak akan dapat mengetahui di mana batas kekuatanku juga berbohong. Dai Yuhen jelas memiliki banyak kekuatan yang tersisa, bahkan berbicara saat dia bertahan. Baiklah kalau begitu, 1000 kelopak mengalir, bangkitlah, suara Ye Yuan terdengar samar. Tiba-tiba, kelopak bunga energi esensi yang menutupi langit dan menutupi bumi mengembun di langit di atas Breaking Dawn City, praktis menutupi matahari. Undulasi energi esensi yang mengerikan menghancurkan para seniman bela diri di bawah sampai mereka tidak bisa bernapas. Melihat pemandangan ini, Dai Yuhen tidak khawatir tetapi malah menjadi senang. Ye Yuan akhirnya akan melakukan pertempuran frontal dengannya. Di bawah kekuatan yang kuat dari alam laut jiwa, semuanya adalah ketiadaan. Dengan kekuatan transformasi laut tingkat keempat, 1000 kelopak mengalir yang digunakan Ye Yuan luar biasa mengerikan dari awal sampai akhir. Saat ini, seluruh langit adalah lautan kelopak bunga, terlihat sangat deras dan megah.
Jika Ye Yuan bisa bertarung dengan Zhao Chenggan dalam kondisinya saat ini, itu cukup untuk menembaknya satu kali. Ini harus menjadi gerakan yang kamu buat sendiri, kan? Memang luar biasa, jika aku tidak memiliki kekuatan alam laut jiwa, kemungkinan besar aku akan langsung ditembak olehmu, benar-benar mengesankan, namun, menggunakan ini bergerak untuk berurusan denganku masih terlalu lembut, keren Dance Nine Heavens. Ketika gerakan Dai Yuhen dilepaskan, itu secara instan mengumpulkan energi esensi langit dan bumi dalam jumlah besar. Aura milik alam laut jiwa menyingkirkan kelopak yang memenuhi langit. Jadi, inilah kekuatan mereka yang sebenarnya, aku sudah tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Kedua orang ini sangat kuat sampai membuat orang putus asa. Ya, jika ini adalah kekuatan sebenarnya dari alam laut jiwa, maka aku merasa bahwa aku mungkin tidak akan memiliki cara untuk melangkah keluar dari langkah ini selama sisa hidupku. Pemuda itu hanya memiliki batas transformasi laut tingkat keempat sekarang dan benar-benar dapat melepaskan gerakan yang mengerikan. Dalam pandanganku, gerakannya ini mungkin benar-benar tidak berada di bawah alam laut jiwa itu. Gerakan kedua orang itu sangat menakutkan. Siapa yang menang dan siapa yang kalah, sangat sulit untuk dikatakan. Dai Yuhen mengayunkan telapak tangannya, mengompres udara hingga meledak. Ye Yuan merasakan aura mengerikan datang dari depan. Menghadapi teknik bela diri yang kuat dari ahli alam laut jiwa, Ye Yuan tidak berani meremehkannya. Memobilisasi kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya itu, ia menyerang Dai Yuhen dengan panik. 1000 kelopak mengalir, meledak, namun, kelopak 1000 mengalir yang tidak pernah gagal akhirnya kehilangan keunggulannya kali ini. Bahkan dengan ledakan 1000 kelopak yang mengalir menghasilkan halangan besar, angin telapak tangan Dai Yuhen masih mendesak maju tak tertahankan seperti pisau panas menembus mentega. Membicarakannya seolah-olah semuanya terjadi dengan lambat, tetapi kenyataannya, itu hanya dalam sekejap. Keren Dance Nine Heavens milik Dai Yuhen akhirnya masih mendarat di tubuh Ye Yuan. Ye Yuan diledakkan beberapa ratus kaki jauhnya. Ye Yuan merasakan rasa manis di tenggorokannya dan mengeluarkan seteguk darah. Masih kalah pada akhirnya, tapi untuk seniman bela diri alam transformasi laut untuk dapat mencapai sejauh itu sudah banyak yang bisa dibanggakan. Ya, transformasi laut tingkat pertama benar-benar bisa melintasi alam utama untuk bertarung dengan laut jiwa tingkat pertama sedemikian rupa. Sebelum ini, aku tidak berani membayangkannya. Juga tidak tahu bagaimana rencana ahli alam laut jiwa untuk berurusan dengannya. Kejeniusan seperti itu benar-benar terlalu menyedihkan. Serangkaian desahan dipancarkan dari kerumunan, tapi mengenai kinerja Ye Yuan, mereka semua sangat terkejut. Jika itu adalah transformasi laut tingkat pertama biasa, mereka mungkin tidak akan memiliki keberanian untuk menyerang sama sekali di depan ahli alam laut jiwa, bukan? Dai Yuhen terbang tidak jauh dari Ye Yuan. Wajahnya membawa kesungguhan saat dia berkata, benar-benar tidak menyangka bahwa kamu benar-benar bisa memaksaku untuk menggunakan Keren Dance Nine Heavens. Terlebih lagi, bahkan menghilangkan sebagian besar kekuatan Keren Dance Nine Heavens. Benar-benar memperluas wawasanku. Namun, itu berakhir di sini. Ikuti saya kembali ke Sekte Rumah Ungu. Bab 487. Mendengar kata-kata Dai Yuhen, Ye Yuan tiba-tiba menyeka darah segar yang menggantung di sudut mulutnya dan menyeringai. Alam laut jiwa memang kuat, sepertinya aku masih meremehkan Tetua Dai. Kekuatan Tetua Dai, di antara alam laut jiwa tingkat pertama, juga dianggap sangat kuat, tapi ingin membawaku pergi hanya berdasarkan ini masih belum cukup. Dai Yuhen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, aku tahu bahwa semua orang jenius memiliki harga diri mereka, tapi kamu bisa tampil sedemikian rupa sudah sangat mengesankan, bahkan jika kamu kalah, tidak ada yang perlu malu juga. Cara Dai Yuhen melihatnya, Ye Yuan adalah bebek mati yang keras kepala dan tidak tahan kekalahan. Dalam kasus orang jenius, bakat mereka lebih besar dibandingkan orang normal, tetapi mereka juga merasa sangat sulit untuk menerima kegagalan tanpa terkecuali. Ye Yuan memaksanya sejauh ini dengan batas transformasi laut tingkat pertama benar-benar sudah sangat luar biasa. Kalah, aku tidak boleh kalah, oleh karena itu, satu-satunya jalan keluarku adalah terus menang. Ye Yuan tertawa mengejek diri sendiri. Selesai berbicara, Ye Yuan melepaskan auranya sekali lagi. Windfire Violent Blaze Transforming Dragon memadat dan terbentuk di tangannya dengan cepat. Melihat pemandangan ini, wajah Dai Yuhen berubah. Langkah ini belum dirilis, dan bahkan dia, ahli alam laut jiwa ini, merasa agak gentar. Agaknya, kekuatannya luar biasa. Berapa banyak kartu truf di tangannya yang belum digunakan bocah ini? Kekuatan gerakan tadi sudah cukup aneh. Langkah saat ini sebenarnya lebih padat daripada langkah barusan. Dai Yuhen diam-diam mengumpat di dalam hatinya. Tapi menggerutu adalah menggerutu, kecepatan Dai Yuhen dalam mengeksekusi gerakannya tidak lambat. Bangau menari 9 surga itu masih gerakan sebelumnya, Keren Dance Nine Heavens. Tapi kali ini,
Dai Yuhen menggunakan 90% kekuatannya. Dalam keadaan normal, bukan pada persimpangan hidup dan mati, seniman bela diri tidak akan menggunakan semua energi esensi mereka. Jika energi esensi yang dikeluarkan oleh satu gerakan teknik bela diri terlalu banyak, itu akan membuat seniman bela diri kekurangan kekuatan untuk melanjutkan. Begitu mereka tidak bisa mengalahkan lawan mereka sekaligus, maka mereka akan binasa. Oleh karena itu, seniman bela diri hanya menggunakan 60% sampai 70% dari kekuatan mereka dalam sebagian besar keadaan saat bertarung. Gerakan Crane Dance Nine Heavens tadi, Dai Yuhen sudah menggunakan 70% kekuatan. Tidak bisa diremehkan bagaimana kekuatan 70% ini sepertinya tidak banyak. Untuk transformasi laut tingkat pertama seperti Ye Yuan, itu sudah merupakan rasa hormat yang luar biasa. Orang harus tahu bahwa jika lawan Dai Yuhen ditukar, dia mungkin bahkan tidak akan menggunakan 10% dari kekuatannya. Laut jiwa tingkat pertama dan transformasi laut tingkat keempat sama sekali bukan pertarungan di tingkat yang sama. Tapi kali ini, Dai Yuhen menggunakan 90% tenaga sekaligus. Itu bisa dibilang sudah menjadi kekuatan penuhnya. Sebelum ini, Dai Yuhen sama sekali tidak memikirkan kemungkinan bahwa Ye Yuan akan benar-benar memaksanya ke tingkat seperti ini. 90% kekuatan Crane Dance Nine Heavens itu benar-benar membawa lolongan samar bangau abadi di angin telapak tangan. Bisa dilihat bahwa Dai Yuhen sudah menunjukkan jurus ini hingga yang terakhir. Suara menderu angin dan api naga kolosal dan tangisan samar burung bangau abadi melonjak ke langit, bertabrakan dengan sengit. Benturan besar, mengaduk gelombang-gelombang udara, mengirim puing-puing City Lord Manor beterbangan. Para pendekar di bawah sudah sengaja menjaga jarak, tapi masih banyak pendekar yang tumbang karena ledakan udara ini. Gelombang kejut dari pertempuran level alam laut jiwa terlalu hebat. His, pemuda itu terlalu menakutkan. Kali ini, kedua orang itu benar-benar berimbang. Dia masih transformasi laut tingkat pertama dan sudah memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Pada saat kekuatannya mencapai alam laut jiwa, betapa menakutkannya itu. Pria muda ini tampaknya memiliki kartu truf yang tak terbatas. Aku bahkan mengira gerakan tadi sudah menjadi kartu truf terbesarnya, untuk berpikir bahwa gerakan ini bahkan lebih menakutkan. Kali ini, Ye Yuan dan Dai Yuhen bertarung imbang. Dai Yuhen sebenarnya diledakkan terbang keluar. Tapi rana Dai Yuhen jauh lebih tinggi dari Ye Yuan, jadi dia hanya menderita beberapa luka ringan. Namun, ini sudah cukup mengejutkan Dai Yuhen sampai ke intinya. Serangan dari alam transformasi laut tahap tengah benar-benar dapat melukai alam laut jiwa. Selanjutnya, serangan kali ini bahkan di bawah prasyarat dia menggunakan kekuatan 90%. Yang juga berarti bahwa kekuatan tempur Ye Yuan sudah sangat dekat dengannya. Ye Yuan, aku harus mengakui sekarang bahwa kamu memiliki kualifikasi yang cukup untuk menjadi lawanku. Kamu sangat kuat, Dai Yuhen menyatakan kepada Ye Yuan dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan juga diledakkan terbang keluar, tapi lukanya jauh lebih berat dibandingkan dengan Dai Yuhen. Namun, ekspresi wajah Ye Yuan sama sekali tidak menunjukkan rasa sakit, dia malah bersemangat secara tidak normal. Ye Yuan tiba-tiba menemukan bahwa dia sebenarnya secara bertahap menyukai perasaan bertarung ini. Kehidupan sebelumnya, seluruh waktu dan energinya dihabiskan untuk keterampilan alkimia, dan dia hampir tidak merasakan kegembiraan dalam bertarung. Tetapi dalam kehidupan ini, dia menempuh jalan balas dendam dan mengalami banyak sekali contoh pertempuran hidup dan mati yang hebat. Dia benar-benar secara bertahap menyukai perasaan semacam ini. Perasaan menginjak batas hidup dan mati ini membuat Ye Yuan sangat terstimulasi. Melawan musuh yang tangguh satu demi satu juga membuat Ye Yuan luar biasa bebas dari hambatan. Perasaan pembebasan ini persis sama dengan memurnikan pil. Awalnya, Ye Yuan hanya secara pasif berjalan di jalur bela diri, tapi sekarang, dia cukup menikmati kegembiraan tumbuh ini. Ye Yuan sangat sadar bahwa hanya dengan jatuh cinta secara gila-gilaan pada sesuatu, orang dapat memiliki kesempatan untuk mencapai puncak. Sebelumnya, dia selalu memaksakan diri untuk mengolah jalur bela diri. Sebenarnya, itu tidak cukup untuk menopangnya mencapai ketinggian Ji Changlan. Tapi sekarang, Ye Yuan memiliki kepercayaan diri untuk melampaui segalanya. "Ha, tetua Dai, kamu juga sangat kuat, benar-benar memuaskan hatiku, ayo bertarung lagi," kata Ye Yuan dengan gagah berani. Tujuan hidup Dai Yuhen juga adalah jalan bela diri. Dalam pertempuran ini, bertarung sampai sekarang memiliki inspirasi besar baginya. Mengatakannya bahkan tidak terbayangkan, seorang ahli alam laut jiwa benar-benar memperoleh panen yang sangat besar melalui pertarungan dengan seniman bela diri alam transformasi laut. Namun, ini bukanlah sesuatu yang tidak terpikirkan. Gerakan Ye Yuan mengandung dao besar, jauh lebih besar dari pemahaman Dai Yuhen sendiri. Justru karena inilah Dai Yuhen dapat memperoleh banyak wawasan dari pertempuran ini.
Dia percaya bahwa jika dia kembali mengasingkan diri dan memahami hal-hal kali ini, dia pasti akan mendapat panen besar. Tapi pertarungan belum berakhir, haha, bagus, sulit untuk bertemu lawan sepertimu. Serangan berikutnya, kamu harus berhati-hati, disinilah inti dari pekerjaan hidupku, dan juga kartu truf terakhirku. Jika itu adalah batasmu sekarang, saya menyarankan Anda untuk tidak bertarung lagi dan menyerah tanpa perlawanan. Dai Yuhen juga terstimulasi oleh kepahlawanan Ye Yuan dan ingin melakukan pertempuran besar terakhir dengan Ye Yuan. Ye Yuan terkekeh dan berkata, "Aku katakan sebelumnya, aku akan terus menang, tetua Dai. Sebaiknya kau kembali ke sekte rumah ungu dan mengabdikan dirimu pada Dao bela diri. Hal semacam ini seperti menyerang Endless World tidak cocok untukmu." Haha, Ye Yuan, kamu melihatnya dengan jelas, tapi, aku, Dai Yuhen, menerima yang mulia, Kaisar Angin, anugerah besar. Bagaimana aku bisa menonton dengan tangan terlipat untuk hal semacam ini? Cukup omong kosong. Ayo bertarung, kata Dai Yuhen sambil tertawa keras. Baiklah, karena itu masalahnya, maka aku akan mengirimmu berkemas. Aku baru saja memahami jurus pedang. Aku sendiri juga belum menguji kekuatannya. Tetua Dai, kamu harus berhati-hati. Setelah tawa, ekspresi kedua orang itu adalah kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keduanya tahu bahwa serangan berikutnya dari pihak lain akan menjadi pukulan yang menghancurkan bumi. Bab 488, apa yang mereka bicarakan, menyerang Endless World. Sepertinya itu artinya, namun, apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini, siapa yang akan menginvasi Endless World tanpa alasan? Tidak tahu, pembicaraan mereka agak membingungkan. Kata-kata Ye Yuan menyebabkan kehebohan di antara kerumunan. Wajah asli sekte rumah ungu belum terungkap sampai sekarang. Seniman bela diri ini masih berpikir bahwa perubahan besar wilayah selatan hanyalah urusan internal Endless World. Meskipun Ye Yuan tidak meletakkan kartu di atas meja, dia sebenarnya sudah menyatakannya dengan sangat jelas, mengenai seberapa banyak orang-orang ini akan percaya, itu tergantung pada kekayaan mereka. Jika memungkinkan, Ye Yuan secara alami ingin membawa semua orang di wilayah selatan dan bergerak ke utara, tetapi waktu mendesak, dan di mana dia akan menemukan waktu untuk meyakinkan orang-orang ini satu persatu. Dan saat ini, atmosfer di antara keduanya di udara sudah menjadi agak aneh. Kedua orang itu masih berbicara dengan riang tadi. Pada saat ini, ekspresi wajah kedua orang itu sangat serius. Bahkan menyebabkan suasana di sekitarnya menjadi agak berbeda. Beberapa seniman bela diri yang sedikit lebih kuat terpengaruh oleh atmosfer ini dan menjauh dari keduanya sekali lagi. Segera, seseorang menebak bahwa ini mungkin Ye Yuan atau Dai Yuhen yang akan melepaskan gerakan mereka. Saat itu, Dai Yuhen pindah. Kali ini, Dai Yuhen tidak lagi menahan apapun, kekuatan penuhnya meletus tiba-tiba. Energi esensi sekitarnya berkumpul di sekelilingnya dengan hiruk-pikuk. Cepat lihat, apa itu, ya Tuhan, dia benar-benar memadatkan esensi yang terkumpul menjadi materialisasi. Berapa banyak energi esensi surga dan bumi yang dia butuhkan untuk dikumpulkan. Hantu Bangau Abadi, kekuatan gerakan ini benar-benar menunjukkan perbedaan antara alam laut jiwa dan alam transformasi laut. Bertanya-tanya bagaimana tanggapan pemuda itu. Di mana kekuatan telapak tangan Dai Yuhen naik, hantu samar Bangau Abadi benar-benar terbentuk secara bertahap. Artinya, Dai Yuhen sudah memadatkan energi esensi menjadi materialisasi. Bisa dilihat betapa hebatnya kekuatan jurus ini. Dan bentuk kental dari esensi yang terkumpul justru merupakan karakteristik yang menonjol dari para ahli alam laut jiwa. Pakar alam laut jiwa dapat mengumpulkan energi esensi yang sangat menakutkan dengan lambaian tangan mereka. Itu sudah berada pada level yang sama sekali berbeda dari para ahli realem transformasi laut. Energi esensi yang dikumpulkan ini bisa menjadi jasmani. Bisa dilihat betapa kuatnya jurus bela diri yang bisa mereka gunakan. Tapi untuk tahap awal Soul Si Dai Yuhen, kondensasi mengumpulkan esensi masih agak terlalu kuat. Itulah mengapa dia menyimpan langkah ini untuk yang terakhir. Meski begitu, hantu Bangau Abadi yang samar itu juga cukup untuk mencengangkan orang. Di sisi lain, setelah Ye Yuan bersiap untuk waktu yang lama, dia akhirnya pindah juga. Tapi gerakan ini membuat semua orang tercengang karena takjub. Apa ini? Pemuda ini benar-benar dapat memadatkan esensi yang terkumpul menjadi materialisasi juga, bukankah dia hanya alam transformasi laut? Apa-apaan, ini terlalu sesat, dia benar-benar memadatkan begitu banyak bilah pedang. Hanya siapa pemuda ini? Bakatnya terlalu menakutkan juga, sejak zaman kuno. Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa memadatkan esensi yang terkumpul menjadi materialisasi di alam transformasi laut. Ye Yuan menggunakan pedang Changhua sebagai panduan, dan kemudian di sekitar mereka terkondensasi banyak sekali bilah pedang kecil. Bila pedangnya tidak besar, itu seperti pecahan pedang. Terlepas dari itu, Ye Yuan berhasil mengembun tanpa keraguan. Para seniman bela diri di bawah tidak mengetahui masa lalu Ye Yuan,
Jika mereka tahu bahwa Ye Yuan sudah bisa menggerakkan energi esensi surga dan bumi di alam kondensasi roh, mungkin mereka akan merasa bahwa dia memadatkan esensi yang terkumpul di alam transformasi laut bukanlah apa-apa. Tentu saja, kesulitan memadatkan esensi yang terkumpul sama sekali tidak pada tingkat yang sama dengan energi esensi langit dan bumi yang bermanuver. Kalau tidak, Dai Yuhen juga tidak akan memperlakukannya sebagai es terakhirnya di lubang. Namun, Rana Ye Yuan pada akhirnya masih sedikit rendah, jadi kendalinya atas energi esensi mencapai tingkat yang sangat kecil, hanya memadatkan bilah pedang kecil. Dengan cara ini, kesulitannya akan sangat berkurang. Melihat pemandangan ini, wajah Dai Yuhen juga memiliki kesungguhan yang tak terlukiskan. Dampak yang diberikan Ye Yuan padanya hari ini terlalu besar. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa kamu benar-benar dapat tampil sedemikian rupa. Kamu benar-benar membuat Dai ini memperluas wawasannya. Kalau begitu mari kita gunakan gerakan ini untuk menentukan pemenang. Dengan bangau, keabadian datang, pergilah. Kekuatan telapak tangan Dai Yuhen terus menekan. Hantu bangau abadi yang samar itu menyerang Ye Yuan dengan teriakan ringan. Melihat hantu bangau abadi yang agresif itu, Ye Yuan meluncurkan teknik bela diri ini dengan tidak tergesa-gesa. Pedang nol terapung biru gayung, pedang hujan segudang. Bila pedang berputar ke arah bangau abadi dengan kecepatan ekstrim, itu sebenarnya agak memiliki petunjuk untuk mencapai lebih dulu meskipun diluncurkan kemudian. Dalam hal itu, di mata para seniman bela diri di bawah, bangau abadi dan sekelompok besar hujan pedang bertabrakan dengan keras, tampak seperti fenomena langit. Suara ledakan keras dipancarkan di udara, dua sosok masing-masing jatuh dari langit. Ketika Tian Yu melihat situasinya, dia buru-buru melompat dan menangkap Ye Yuan yang terjatuh. Adik junior Ye, apakah kamu baik-baik saja? Ketika para murid sekte-sekte awan tenang melihat situasinya, mereka buru-buru berkerumun dan menunjukkan perhatian besar tentang kesejahteraannya. Kulit Ye Yuan sangat pucat, sudut mulut dan tubuhnya meneteskan darah yang cukup banyak, kondisinya terlihat sangat memprihatinkan. Melihat senior dan juniornya mengungkapkan keprihatinannya, Ye Yuan melambaikan tangannya dengan lemah dan berkata, "Tidak apa-apa, kakak senior Tian Yu, aku harus menyusahkanmu untuk membantuku." Dai Yuhen tidak memiliki pertolongan seperti Ye Yuan, tubuhnya terbanting keras ke tanah. Tapi tingkat dampak ini tidak dianggap parah oleh seniman bela diri alam laut jiwa. Cedera Dai Yuhen terutama dari pertarungan sebelumnya. Dia dipenuhi luka di sekujur tubuhnya, penampilan itu seperti ditusuk oleh pedang, itu jelas luka yang ditinggalkan oleh gerakan Ye Yuan barusan. Melihat Ye Yuan datang, Dai Yuhen tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Tidak kusangka aku benar-benar kalah dari alam transformasi laut hari ini. Namun, kamu benar-benar sangat kuat, mampu memadatkan esensi yang terkumpul menjadi materialisasi di alam transformasi laut, tidak mengatakan tidak pernah terlihat lagi. Itu benar-benar tanpa prioritas kan?" Kalimat dari Dai Yuhen ini langsung menimbulkan badai. Alam laut jiwa ini benar-benar kalah, karena Ye Yuan dan Dai Yuhen sama-sama menderita luka yang sangat parah. Para seniman bela diri itu tidak dapat mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hanya mendengar Dai Yuhen mengakuinya secara pribadi, sekarang apakah mereka tahu bahwa pemuda alam transformasi laut ini sebenarnya benar-benar menang atas ahli alam laut jiwa. Mereka telah lama menyaksikan kekuatan Ye Yuan dan juga sudah menyadari bahwa Ye Yuan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan ahli alam laut jiwa. Bahkan setelah Dai Yuhen menggunakan teknik bela diri yang mengumpulkan esensi menjadi materialisasi, Ye Yuan masih mengalahkannya. Ini membuat semua seniman bela diri itu merasa seperti sedang bermimpi. Ternyata ahli alam laut jiwa tidak terkalahkan dengan bangau Dai Yuhen. Keabadian datang sangat kuat, tapi selama pertempuran sebelumnya, bila pedang Ye Yuan akhirnya masih memiliki sejumlah kecil dari mereka yang berhasil menembus, mendarat di tubuh Dai Yuhen. Oleh karena itu, meskipun kedua orang itu sama-sama terluka parah, sebenarnya skill Ye Yuan masih setingkat lebih tinggi. Kulit Ye Yuan seputih seprai. Ini bukan hanya menderita dampak luar biasa dari hantu bangau, itu bahkan karena pengeluaran energi esensi terlalu berlebihan. Langkah ini, Myriad Rain Sword Blades, secara serius menghabiskan terlalu banyak energi esensi. Bahkan jika kontrol energi esensi Ye Yuan mencapai tingkat yang sangat halus, itu juga agak sulit untuk memenuhi kebutuhan. Ye Yuan mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Dai Yuhen, berkata dengan senyum yang dipaksakan, "Penatua Dai adalah pria sejati. Hari ini, saya tidak akan memulai pembantaian. Semoga Anda berperilaku baik dan jangan bergaul dengan perbuatan keji orang-orang dunia Gale Ganas itu." Bab 489. Aku awalnya penduduk asli dunia Gale Ganas. Dari mana mereka tidak mengasosiasikan dengan perbuatan keji mereka? Kamu pernah ke dunia Gale Ganas sebelumnya dan seharusnya tahu bahwa aku tidak memiliki kendali atas diriku sendiri. Dai Yuhen juga terlihat sedih. Jelas, dalam hal menyerang Endless World, dia juga cukup berkonflik.
Perang antara dua dunia menandakan pembantaian tak berkesudahan dengan jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada perintah atas dirimu sendiri, hidupmu adalah milikmu sendiri, bukan milik orang lain. Zhao Tianyin adalah eksistensi tertinggi di matamu, sebuah eksistensi yang tidak ternoda di hatimu. Tapi apakah kamu tahu siapa kamu semua di matanya? Kalian adalah hanya sekumpulan alat untuk dia gunakan, Ye Yuan berkata dengan dingin. Tatapan Dai Yuhen sedikit tenggelam, kulitnya tiba-tiba memerah saat dia berkata dengan marah. Bagaimana yang mulia, Kaisar Angin, dicemarkan olehmu seperti ini? Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh saja aku, kalau tidak, aku pasti akan membuatmu membayar harga untuk penghinaan hari ini. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, Zhao Tianyin hanyalah seorang ahli alam tanpa batas, dia juga hanya manusia biasa, lihat dia dengan sikap serius secara normal, ketika dia berlutut di depanku, bukankah dia seperti anjing, juga? Kau mencari kematian, Dai Yuhen meronta, ingin berdiri, tapi dia bahkan tidak bisa melakukannya setelah mencoba beberapa kali. Dao surgawi tidak terbatas, manusia tidak penting, di depan Dao surgawi, kita hanyalah semut. Tetua Dai, jika bukan karena Anda dan saya melakukan pertempuran hari ini, mengapa saya membuang-buang napas pada Anda? Anda merasa bahwa saya menghina Zhao Tianyin, tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Zhao Tianyin sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk membuat saya menghinanya. Tempatkan wawasan Anda lebih jauh, masih ada alam ilahi. Ekspresi Dai Yuhen membeku, alam ilahi. Kedua kata ini secara alami membangkitkan keinginannya. Dai Yuhen tiba-tiba teringat bahwa Ye Yuan pernah masuk jauh ke dalam dunia Gale ganas untuk menyelamatkan sesama muridnya, tetapi dia kembali ke Endless World tanpa goresan. Apa yang sebenarnya terjadi di antara ini? Mengapa Yang Mulia, Kaisar Angin, sebenarnya tidak menahan bocah ini? Sepertinya ada banyak cerita di antara ini. Setelah pertarungan ini, Dai Yuhen dan Ye Yuan bahkan bisa dikatakan saling menghargai. Dai Yuhen bisa merasakan ketulusan Ye Yuan. Kalau tidak, dia bisa saja membunuhnya dan menyelesaikannya. Ye Yuan tidak menunjukkan belas kasihan saat menebas Liao Wangwang, He Jun, dan yang lainnya. Alasan mengapa dia tidak membunuhnya hari ini mungkin masih karena berdiri jauh dari mentalitas dunianya. Apakah mungkin itu? Dia benar-benar salah, juga. Meskipun aku tidak tahu mengapa dua generasi Kaisar Anginmu menyerbu Endless World berturut-turut, aku punya perasaan bahwa mereka memiliki semacam tujuan tersembunyi. Tapi, tidak peduli apa, Zhao Tianyin, aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Berbicara di sini, Ye Yuan tiba-tiba mendidih dengan niat membunuh. Penghinaan Zhao Tianyin hari itu, Ye Yuan pada akhirnya akan membalas kembali suatu hari nanti. Baiklah, kata-kataku berakhir di sini. Mengenai bagaimana kamu memilih, itu urusanmu, tidak ada hubungannya denganku. Namun, jika aku bertemu denganmu lain kali di medan perang, maka aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, kakak magang senior. Ayo pergi, Ye Yuan berkata dengan dingin. Dai Yuhen diam-diam memperhatikan pandangan belakang Ye Yuan, tetapi badai muncul di hatinya. Ideologi yang ditanamkannya sejak muda adalah untuk memberikan kesetiaan kepada Yang Mulia, Kaisar Angin, dan metode kultivasi yang dia latih, pil obat yang digunakan dalam kultivasi, semuanya diberikan oleh Yang Mulia, Kaisar Angin. Jadi dalam benak Dai Yuhen, berjanji setia kepada Yang Mulia, Kaisar Angin, adalah sesuatu yang datang dengan sangat alami. Namun, kata-kata Ye Yuan hari ini secara diam-diam membuka jendela dalam pikirannya yang tersegel. Domain Utara, Puncak Gunung Siuming, dua pria tua dan seorang wanita parubaya yang telah kehilangan sebagian pesonanya sedang minum teh di meja batu di bawah pohon pinus. Seorang pemuda masing-masing berdiri di belakang wanita parubaya dan salah satu pria tua. Kedua pemuda itu, satu laki-laki, satu perempuan, secara mengejutkan adalah Yin Yanhua dan Guo Taokun yang kembali ke wilayah utara dari Sekte Awan Tenang. Dengan dua dari mereka muncul di sini, identitas ketiga orang ini juga terlihat jelas. Ketiga orang ini tepatnya adalah Sekte Myriad Sword, Sekte Bela Diri Surgawi, dan leluhur tua Sekte Es yang mendalam, dan juga tiga orang paling kuat dari domain utara dan bahkan seluruh Endless World. Hanya saja ketiga orang ini memiliki alis rajutan yang tidak rileks saat ini, dan sama sekali tidak ingin minum teh. Leluhur tua Sekte Myriad Sword disebut Qin Hong Tao. Saat ini memiliki ekspresi marah ketika dia berkata, bajingan bernama Ye Yuan itu terlalu sombong, untuk benar-benar berani menahan Yan Er. Saya pikir dia lelah hidup. Ning Yixian, Anda bahkan membuat saya mengampuni bocah itu. Kamu terlalu konyol. Ning Yixian dalam kata-kata Qin Hong Tao justru adalah leluhur tua Sekte Bela Diri Surgawi. Menurut Tao Kun yang mereka semua katakan, bakat anak ini sangat aneh. Dia sudah tak tertandingi di antara generasi muda, sekarang Endless World akan jatuh ke dalam bencana.
jika kamu membunuh Ye Yuan, bukankah itu akan merugikan kita sendiri, dan menyenangkan musuh, desak Ning Yixian. Ning Yixian tahu bahwa Qin Yan adalah cucu keturunan Qin Hongtao, orang untuk mewarisi tahtanya di masa depan. Sekarang Qin Yan ditawan oleh Ye Yuan, bagaimana mungkin Qin Hongtao tidak marah? Tapi saat ini sama sekali bukan waktu untuk perselisihan internal. Jika Sekte Awan Tenang hanyalah sekte kecil yang tidak mencolok, maka lupakan saja. Tapi, bakat Ye Yuan terlalu mengejutkan, jenius seperti itu dibunuh oleh bangsanya sendiri. Bukankah itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia? Tapi Qin Hongtao tidak berpikir seperti ini. Tindakan Ye Yuan telah mencabut kumisnya. Ketika dia mendengar berita ini, Qin Hongtao ingin pergi dan membunuh orang pada saat itu tetapi ditahan oleh Ning Yixian yang datang lebih dulu. Hasilnya adalah Qin Hongtao dengan paksa dilempar ke Gunung Xiuming oleh Ning Yixian. Tidak peduli seberapa hebat bakat bocah itu, mengambil Yan Er sebagai sandera tidak akan berhasil. Kecuali dia secara pribadi pergi ke Sekte Myriad Sword untuk bersujud dan menawarkan permintaan maaf kepada orang tua ini. Jika tidak, dendam ini tidak akan terjadi. Selesai, melepaskan Sekte Awan Tenang ini saat itu adalah sebuah kesalahan. Sekarang, orang tua ini akan memperbaiki kandang setelah dombanya hilang, dan melalui kesulitan melakukan perjalanan ini untuk memberantas Sekte Awan Tenang ini, kata Qin Hongtao dengan amarah yang menjulang tinggi. Ning Yixian berkata, kamu, orang tua ini, masih memiliki temperamen yang berapi-api, apa yang akan kamu lakukan untuk memberantas Sekte Awan Tenang mereka? Kamu tidak ingin cucu kesayanganmu itu hidup lagi. Bocah itu jelas seseorang yang menentukan dalam pembunuhan, kamu berani pergi dan memusnahkan sektenya, dia pasti akan berani membunuh cucumu. Mungkinkah kamu berani kehilangan semua kesopanan bersamanya? Ekspresi Qin Hongtao membeku, kata-kata Ning Yixian ternyata menyentuh titik lemahnya. Ya, langkah Ye Yuan terlalu kejam, dia, Qin Hongtao, sangat tangguh, tapi Qin Yan adalah sandera di tangan Ye Yuan. Faktanya, kau dan aku masih harus berterima kasih kepada anak laki-laki bernama Ye Yuan ini. Jika bukan karena dia menahan seluruh sekte rumah ungu dengan kekuatannya sendiri, pasukan dunia Gale ganas mungkin sudah akan melewati hutan tak berujung. Berbicara sampai di sini, mata Ning Yixian mengungkapkan kekaguman yang tebal juga. Jika bukan karena penampilan Ye Yuan yang mengacaukan pengaturan sekte Istana Ungu, setelah lorong alam terhubung, dunia Gale ganas akan dapat berbaris lurus masuk, langsung melintasi hutan tak berujung. Jasa anak ini, Ye Yuan adalah yang terbesar Qin Hongtao. Anda adalah karakter yang seberat gunung Tai dan secemerlang rasi bintang. Mengapa kamu harus menurunkan diri untuk berurusan dengan seorang junior? Terlebih lagi, Qin Yan menjadi ditahan awalnya kalian semua memprovokasi terlebih dahulu. Ye Yuan melakukan itu juga hanya demi mempertahankan diri. Saat ini, ketiga sekte kita masih perlu menempatkan kepentingan keseluruhan di atas segalanya. Leluhur tua sekte es mendalam, Immortal Jing Xuan, yang tidak berbicara sepanjang waktu akhirnya membuka mulutnya. Bab 490, evaluasi Jing Xuan terhadap Ye Yuan tidak bisa dikatakan tidak tinggi. Dan pada kenyataannya, Ye Yuan juga bisa memenuhi penilaian ini. Jika bukan Ye Yuan yang mengalahkan Sekte Rumah Ungu 3 kali di Sekte Awan Tenang, mereka pasti sudah mengendalikan situasi domain selatan dengan kuat. Setelah para ahli alam pelintas ilahi dari dunia Gale ganas muncul, situasi keseluruhan domain selatan akan menjadi kepastian. Mereka hanya perlu menempatkan pandangan mereka di domain utara, dan itu bahkan selesai. Dan pada saat itu, orang-orang di domain utara ini masih tidak menyadari bahwa Sekte Rumah Ungu adalah orang-orang yang selamat dari dunia Gale ganas. Yan Er masih di tangan mereka sekarang, bagaimana hutang ini diselesaikan? Tidak tahu mengapa, begitu Jing Xuan ini berbicara, keangkuhan Qin Hongtao jatuh dalam sekejap. Bagaimana lagi itu bisa diselesaikan? Bukankah kamu menahan sesepuh alam transformasi laut dari Sekte Awan Tenang? Kirim saja dia kembali kepada mereka, kata Ning Yixian. Baik, kirim dia kembali, tapi aku akan mengatakan hal-hal buruk dulu. Jika Yan Er terluka, aku akan mengirim pasukan untuk menuntut mereka, kata Qin Hongtao dengan wajah hitam. Ning Yixian melambaikan tangannya dan berkata, cukup tidak masuk akal, mari kita bahas bagaimana menghadapi seniman bela diri dunia Gale ganas. Saat itu, Sekte Sejati Yan Agung menutup lorong alam, dan generasi mendatang secara bertahap melupakan masalah ini. Tak kusangka setelah beberapa ribu tahun, dunia Gale ganas belum putus asa dan kembali lagi. Bicara tentang itu, ini juga kelalaian kita. Jing Xuan berkata, beberapa senior dari Sekte Sejati Yan Agung pada masa lalu patut kita kagumi. Sekarang tanggung jawab berat ini telah jatuh di pundak kita. Seniman bela diri generasi kita harus mengikuti teladan pendahulu kita, memiliki keinginan untuk mati melawan musuh asing. Meskipun Jing Xuan ini mempertahankan penampilannya dengan sangat baik dan hanya memiliki penampilan seorang wanita parubaya, dia sebenarnya adalah sosok dari generasi yang sama dengan Qin Hongtao dan Ning Yixian.
dia juga memiliki kekuatan puncak alam pelintas ilahi. Jing Xuan ini sedingin es, sama seperti Yin Yanhua. Tetapi kata-kata yang dia ucapkan memiliki semangat yang lebih baik hancur daripada bengkok. Tapi Qin Hongtao berkata dengan alis berkerut, itu mungkin terjadi, tapi dunia Gale ganas memiliki seorang ahli alam tanpa batas. Setelah lorong alam menjadi stabil sepenuhnya, Endless World akan. Berbicara tentang Zhao Tianyin, ketiga orang itu merasakan beban berat seperti 30.000 kati yang hancur. Masih ada masalah, Sekte Rumah Ungu telah berada di Endless World selama beberapa ribu tahun, mengalami generasi manusia yang tak terhitung jumlahnya, dan sudah mengetahui Endless World seperti punggung tangan mereka, tapi kita sama sekali tidak tahu tentang dunia Gale ganas. Seseorang harus mengakui bahwa Endless World pasif di mana-mana saat ini, dan hampir tidak dapat melihat harapan apapun. Ketiga orang ini bercakap-cakap di sini untuk waktu yang lama dan juga terlihat sedih. Nenek leluhur tua, untuk mengatakan siapa di Endless World yang paling memahami dunia First Gale, tidak lain adalah Ye Yuan dari Sekte Awan Tenang. Dia pernah masuk jauh ke dalam dunia First Gale dan bahkan menangkap seorang budak alam transformasi laut. Yin Yanhua tiba-tiba bersuara. Heh, bocah ini benar-benar karakter yang penuh teka-teki, tidak tahu dari lubang mana dan di batu dia melompat keluar. Oh, benar, berbicara tentang bocah ini, apakah Sekte Awan Tenang mereka sudah menyelesaikan migrasi mereka? Ning Yixian bertanya pada Guo Taokun. Guo Taokun mengangguk dan berkata, 3 hari yang lalu, mereka sudah berkumpul di Valen Rain City. Mereka sudah mengirim berita sebelum datang ke sini. Semua orang dari Sekte Awan Tenang akan berkumpul di Spirit Ceiling City. Ning Yixian berkata dengan cemberut, Spirit Ceiling City, tampaknya itu adalah wilayah Sekte Jahat Surgawi bukan? Untuk apa mereka pergi ke sana? Ini, aku tidak tahu. Guo Taokun menggelengkan kepalanya dan berkata. Tetapi pada saat ini, mata Yin Yanhua sedikit berkilau dan bersuara. Sekte Jahat Surgawi terkenal, membakar, membunuh, memperkosa, merampok, melakukan segala macam kekejaman. Mereka kebetulan sedang mencari tempat untuk menetap, mungkinkah? Tidak sejauh itu kan, meskipun kekuatan Sekte Jahat Surgawi tidak dianggap banyak di domain utara. Bagaimanapun juga, mereka memiliki ahli alam laut jiwa yang menjaga benteng. Sekte Awan Tenang akan melakukan pertempuran di rumah lawan. Saya pikir menjatuhkan Sekte Jahat Surgawi tidak akan semudah itu. Hehe, bocah ini benar-benar membuat orang lebih penasaran. Di tanah domain utara ini sekarang, yang paling menarik perhatian kemungkinan besar adalah gerakan kelompok Sekte Awan Tenang ini. Karena mereka sudah memiliki niat, maka mari kita duduk dengan baik dan menonton. Jika mereka benar-benar tidak bisa, maka membantu mereka juga baik. Sekte Jahat Surgawi itu, aku telah lama tahu mereka sangat merusak pemandangan. Jika bukan demi kota Wufang, saya sudah lama memusnahkan mereka. Berbicara sampai belakang, nada suara Ning Yixian menjadi sedingin es. Terbukti, dia juga tidak menyukai Sekte Jahat Surgawi ini. Mendengar kata-kata ini, Jing Xuan sedikit mengangguk, sementara Qin Hongtao mendengus dingin. Taokun, Yanhua, beritahu leluhur tua berbagai faksi utama domain utara sesegera mungkin. Mereka semua harus bergegas ke kota Wufang untuk bertemu dalam waktu setengah bulan. Selain itu, karena Sekte Awan Tenang telah bergerak ke utara, titik penting ini, tutup dan turunkan semua arai transmisi yang mengarah ke domain selatan, Ning Yixian menginstruksikan. Berbeda dari domain selatan, Sekte Pedang Myriad, Sekte Bela Diri Surgawi, dan Sekte Es yang mendalam tidak semuanya merupakan kekuatan domain utara. Ketiga sekte besar ini semuanya memiliki leluhur tua alam pelintas ilahi yang menahan benteng, jadi mereka adalah 3 sekte besar terkuat. Selain itu, masih ada banyak kekuatan dengan alam pelintas ilahi tahap akhir yang menahan benteng. Semua faksi ini adalah kekuatan puncak domain utara. Adapun kekuatan alam pelintas ilahi tahap menengah dan kekuatan alam pelintas ilahi tahap awal, ada banyak juga. Tentu saja, seperti Sekte Jahat Surgawi, sekte kecil dengan hanya seniman bela diri alam laut jiwa yang menahan benteng sebanyak rambut lembu. Kekuatan Sekte Jahat Surgawi ini tidak kuat, tapi satu-satunya ahli alam laut jiwa dari sekte itu, Mao Yuanji, mendekati faksi Dao Alkimia nomor 1 di domain utara melalui beberapa cara. Oleh karena itu, meskipun perbuatan kriminal Sekte Jahat Surgawi ini tidak mengenal batas, tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap mereka. Di puncak utama Sekte Jahat Surgawi, 2 siluet berdiri di udara. Siapa kalian, keberanian seperti itu, untuk benar-benar berani menerobos dengan paksa ke puncak utama Sekte Jahat Surgawiku? Yang berbicara adalah sesepuh Sekte Jahat Surgawi, tapi pertanyaannya tanpa rasa percaya diri sama sekali. Kedua orang ini muncul terlalu tiba-tiba, sebenarnya tidak sedikit berita yang datang dari gerbang. Selain itu, Sekte Jahat Surgawi masih memiliki Grand Array yang melindungi. Jika musuh datang menyerang, bagaimana mungkin tidak ada reaksi sama sekali?
Penatua ini secara naluriah merasakan bahwa kedua orang ini tidak mudah dihadapi. Ye Yuan berdiri di udara dengan tangan di belakang, dengan ringan menyapu pandangan ke bawah. Dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, wilayah ini tidak akan lagi memiliki nama Sekte Jahat Surgawi. Tempat ini telah diambil alih oleh kami. Apa yang dia katakan? Diambil alih. Haha, bocah alam transformasi laut mengucapkan ocehan liar untuk mengambil alih Sekte Jahat Surgawi kita. Dia bahkan mengatakan untuk menghapus nama Sekte Jahat Surgawi kita. Haha, apakah kepala bocah ini lembut? Ya, Sekte Jahat Surgawi kita adalah kekuatan bawahan kota Wufang. Siapa yang berani memprovokasi kita? Hehe, tahun-tahun ini, berapa banyak orang yang ingin menjatuhkan Sekte Jahat Surgawi saya? Bukankah masing-masing dari mereka masih berakhir berpenampilan berdebu dan kotor? Kata-kata Ye Yuan menarik gelombang tawa. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan dan Luo Qingfeng ada di sini untuk menjadi lelucon. Jika dua orang bisa memusnahkan Sekte Jahat Surgawi, mereka akan dimusnahkan berkali-kali sejak lama. Selain itu, kedua orang ini, satu adalah laut jiwa tingkat pertama, satu adalah transformasi laut tingkat kedua, yang juga setara dengan Sekte Master Sekte Jahat Surgawi ditambah kekuatan sesepuh tingkat terendah. Tepat pada saat ini, seorang pria berjubah hitam terbang keluar dari aula utama dan datang di hadapan Ye Yuan. Kalian berdua adalah tamu dari jauh, tapi bahkan ingin menghapus nama Sekte Jahat Surgawiku. Datang dengan terlalu arogan, kata pria berjubah hitam itu dengan dingin. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a